nggak mau digituin gitu. Jadi iya, aku nggak iya. boleh lah kayak gitu. Jadi ayah atau ibu yang baik. Ya nggak Pasti sih? pasti. Kayak, kok nggak dua-duanya? Siapa lagi yang bikin pertanyaan? Enggak, lagian tuh cowok-cowok tuh kadang tuh bilangnya kayak gini mbak. Ya nggak mungkin lah. Tapi itu jahat sebenarnya. Ya, tapi pengen ngomong kasar nggak boleh ya. Dari hasil survei nih, sebesar 75,6% mengaku tidak dapat memaafkan pasangannya jika diketahui berselingkuh. Menurut kakak kayak gimana? Enggak sih, Enggak. enggak dimaafkan. Enggak Kenapa dimaafkan. soalnya mbak? Ya karena kalau selingkuh itu kalau udah sekali ngelakuin tuh kayak akan terulang lagi gitu. Habit ya, Habit, kayak pasti candu, penasaran kan. kayak penasaran. ngerokok gitu ya. Mm-mm. Rasanya kalau nggak selingkuh tuh pahit gitu. Mm. Tapi tuh setuju nggak? Dia tuh selingkuh karena memang pasangannya tuh selalu memaafkan. Iya, setuju. Ada juga yang bisa kayak gitu. Karena kan kayak ibaratnya kita melakukan kesalahan terus kayak dimaafin, besok lagi ngelakuin lagi, dimaafin lagi, terus ngelakuin lagi deh. Alah paling ntar juga dimaafin gitu Ya kan. kayak menyepelekan perasaan pasangannya. Gitu. Dan kalau udah selingkuh tuh kayak pasti kayak rasa kepercayaannya pasangannya tuh hilang gitu loh. Jadi ini ya trust issue gitu ya Iya, sama pasangannya. bener. Kita nggak akan maaf. Enggak. No way. Itu udah ada pertanyaan-pertanyaan, boleh kak? Oke, kita ini ya. Yang mana ini ya? Ini dulu deh. Menurut kalian daripada selingkuh bosen, biar nggak selingkuh harus ngapain? Kalau aku sih, misalnya kan kita lagi ada dalam hubungan dan kebosanan itu kan pasti terjadi nggak sih mbak? Ya, Ya kan, pasti. apalagi tinggal serumah 24 jam bareng. betul. Mending kayak kita discuss hal apa sih yang bisa bikin kita tuh bondingnya lebih erat lagi. Kayak misalnya nih liburan bareng, Nah, ya nggak sih? betul, healing. Healing, atau enggak honeymoon part 2. Anaknya ditinggal dong. Kayak gitu, jadi cari kegiatan yang baru yang bisa merefresh perasaan kita dan pasangan kita. Setuju. Kalau aku tuh biasanya aku punya hobi sendiri, suami aku punya hobi sendiri gitu kan. Nah, biasanya kalau dia lagi pengen nonton nih premier ini Marvel misalkan. Nah, Oke. ya udah berarti aku di rumah nih sama anak gitu kan. Terus ya udah dia nonton tuh sendiri gitu kan. Terus nanti gantian, nanti dia balik besoknya misal aku pengen spa, pengen gini. Nah, jadi gantian gitu loh. Oke. Jadi kayak kita ngelakuin me time kita masing-masing. Kalau dari aku kayak gitu. Terus mungkin kalau yang kedua, kalau udah suami istri udah berumah tangga, terus kayak udah tinggal serumah, yang biasanya tuh kayak bahas anak, terus kayak sekolah kebutuhan ini juga gitu. Nah, mungkin bisa diganti dengan topik-topik yang kayak intim berdua gitu loh, kayak Oke. ya apa kayak gitu yang sesuatu yang tidak berhubungan dengan anak dulu, tapi untuk berdua gitulah. Jadi kayak menurut aku itu bisa bikin kita lebih bonding. Jadi tuh kayak bahas topik-topik yang pernah dibahas pas pacaran, ya nggak sih? Jadi kayak nge-refresh juga nggak sih? Terus kalau enggak ya rencana-rencana ke depan, tapi kayak yang simpel-simpel aja, pengennya berdua, atau kalau enggak ngobrol santai aja gitu, tapi nggak bahas masalah anak atau kebutuhan keluarga gitu. Jadi kayak benar-benar ya udah kayak pilotok Pilotok gitu. ya. Tapi berdua gitu. Berdua. Jadi pembahasannya tuh yang santai nggak sih? Soalnya kalau misalnya mungkin kalau udah rumah tangga, apalagi Mbak Eva yang udah punya anak tuh serius mulu gitu kan. Kamu harus ini, kamu harus jadi Butuhnya suami yang ini, Iya ya. gitu kan. Kan pasti stres juga gitu loh. Benar. Kita sebagai istri dituntut untuk ini, suami juga dituntut ini. Betul. Jadi romantikanya tuh udah hilang gitu. Jadi udah pusing dulu. Gitu sih. Paling Begitu kalau dari tipsnya. kita biar tetap bonding. Tetap bonding dan Biar tetap nggak harmonis, biar selingkuh. Jangan selingkuh. Jangan Nggak sampai. boleh. Next pertanyaan ya. Ada nggak sih misalnya kita mau selingkuh, terus momen yang menyadarkan kita sebelum selingkuh? Misalnya kayak apa ya, tiba-tiba keinget dulunya gimana, perjuangannya gimana, terus tiba-tiba nggak jadi selingkuh. Iya. Terus kayak kalau mau selingkuh, aduh aku juga nggak mau lah kalau digituin. Jadi kayak
kita ketahan jadi nggak mau selingkuh gitu. Oh, jadi kayak memposisikan diri kita kalau jadi Betul. korban tuh gimana sih gitu. Itu kayak nggak enak banget kan gitu. Terus kalau udah selingkuh tuh ya itu kayak merusak kepercayaan aja. Aduh, ntar jadi apapun yang kita lakukan salah. Iya ya, lagian kalau selingkuh kan juga kayak mengkhianati komitmen dari awal gitu. Betul. Kayak kita harus selalu mikir, oh dari awal komitmennya aku udah sama dia nih seumur hidup aku. Lagian kan pernikahan memaafkan seumur hidup gak sih Mbak? Bener gak sih? Kayak lebih takut kalau itu akan kembali ke kita sih. Oh, Ngerti gak sih? kena karmanya gitu ya. Iya, kayak aku tuh nggak mau digituin gitu. Jadi aku nggak boleh lah kayak gitu. Jadi sebisa mungkin menghindari itu ya. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya. Mempertahankan rumah tangga demi anak padahal sudah diselingkuhi. Ye or nay? Tanggapannya. Aku belum punya anak sih, tapi Aku enggak kemungkinan enggak ya. Aku juga enggak sih. Kenapa soalnya? Kalau Maksudnya Mbak apa Eva? ya? Tadi aku lihat dulu ya. Ya karena kayak udah diawalin dengan selingkuh itu pasti kayak akan kedepannya tuh akan menjadi hubungan yang toksik gitu loh. Justru Benar. malah akan mempengaruhi ke psikologisnya anak gitu. Ketika kita selingkuh kan belum tentu si anak itu akan menerima pasangan selingkuhannya. Oh iya sih. Jadi kan dia akan tahu kan, Iya. akan tahu gitu loh, bapak aku selingkuh gitu. Iya. Belum tentu juga mau nerima calon mama barunya. Atau calon papa barunya. Iya, itu sedikit Iya. banyak akan mempengaruhi psikologis anak sih menurut aku, bukan melulu alasan anak untuk dijadikan patokan walau selingkuh terus tetap nggak mau dicerai gitu misalkan ya. Enggak sih menurut aku. Tapi tuh kalau misalnya mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah chaos itu tuh kayak pasti PR juga gak sih? Pasti. Iya gak sih? Pasti orang yang namanya selingkuh pasti akan ada pertengkaran. Pasti. Dan itu masih dipertahankan dan lagi-lagi anaknya jadi korban juga gak sih? Bener, jadi dia akan lihat kan berantem, bapak ibunya berantem gini-gini, pasti sedikit banyak akan berantem sih. Iya ya. Mau kita sembunyi apapun tapi anak tuh kayak lihat. Iya bener. Oh iya. Tapi menurut aku juga nggak banget sih Mbak. Nggak. Soalnya tuh kayak pasti anak itu tuh bakal kehilangan figur ayah atau ibu yang baik. Ya nggak Pasti. sih? Kayak, kok ayahku selingkuh ya? Atau kok ibu Image-nya aku jadi selingkuh nggak jelek. sih? Iya image jadi jelek. Dan Terus apalagi dia takut loh nanti pasti akan iya berhubungan. bakalan jadi kayak trauma sendiri gak sih kalau pasti, misalnya dia udah gede, udah remaja gitu. Enggak sih menurutku. Nggak. Jadi Nih. mending kalau selingkuh Ya udah. terus alasannya bertahan demi anak kayaknya enggak sih. Daripada jadi toksik ntar. Tetap enggak aja. Tetep enggak aja. Kamu Nggak usah. Dennis. Mending diselingkuhin atau poligami? Enggak Dua-duanya. Siapa lagi yang bikin pertanyaan? Enggak Siapa mau. lagi yang bikin Aku- pertanyaan? Oh, enggak, tapi Takut banget. soalnya kayak poligami tuh adalah Asalnya dari selingkuh. asalnya dari selingkuh, tapi kayak dihalalkan aja. Iya, gitu. itu kedok aja kedok. Kedok itu mah ih. Berdalih poligami. Ih, enggak, sunnah gitu. Tetep Enggak. aja. No, Lagian no, tuh, no, no. lagian tuh cowok-cowok tuh kadang tuh bilangnya kayak gini, Mbak. Bisa adil, gak mungkin Nggak, gak sih, nggak, gak mungkin nggak, gak sih. nggak. Pasti ada yang lebih disayang, ada yang lebih dibutuhkan. Manusia biasa gak sih? Iya bener. Enggak. Nggak, no. Enggak. Kedok gitu mah. Enggak ya? Enggak. Gitu, Mbak. Menurut kamu kenapa ada perselingkuhan di rumah tangga? Bosan kali? Bosan. Atau mencari atau mungkin ada kesempatan di luar gitu loh. Ada Iya. kondisi ya? Kondisi-kondisi tertentu di mana ya kita tadinya nggak mau, maksudnya nggak mungkin nggak mau selingkuh, tapi kayak ada kondisi-kondisi tertentu yang misal kayak ketemu cewek cakep digodain gitu kan, kayak ya udah enggak, tapi karena digodain terus jadi kayak Tergoda ya? tergoda, itu juga bisa. Oke. Pernah ada cerita gak sih Mbak kayak siapa gitu temennya Mbak Ifat atau apa gitu yang udah berumah tangga, misalnya udah lama udah punya anak tapi selingkuh? Pernah. Oh iya. Pernah, dan itu karena ini hubungan jarak jauh. LDM. Nah, LDM kan. LDM terus kayak dari sisi suaminya tuh kayak tajir gitu loh. Wow. Duitnya banyak kan. Nah, posisinya tuh kalau cowok-cowok punya duit tuh kayak auranya beda ya. Auranya Beda. ya. Nah, terus kayak itu tuh kayak ada aja cewek yang ngedeket gitu. Nemplok. Jadi misal tadinya si laki-laki ini nggak mau, tapi ketika didatengin sama Cewek. cewek digoda gitu, laki-laki mana sih yang tidak tergoda guys? Betul. Iya. Tuh, Tapi
kalau LDM itu berarti resikonya lebih besar Mbak atau enggak juga? Menurut aku iya gak sih? Kamu sebagai iya. LDM dong. Tergantung orangnya sih, balik ke Iya orangnya kan, nggak sih? percaya atau enggak kan? Komitnya bagaimana kan? Kadang tuh ada juga sih yang nggak LDM tapi kayak bisa-bisa aja Bisa. selingkuh kayak. Karena itu selingkuh tuh kayak ya kalau kamu mau ya udah, Ya tapi udah. kalau kamu nggak mau ya beda ceritanya gitu loh. Dan itu tuh kadang tuh selingkuh itu tuh berasal dari hal-hal kecil yang yang Betul. dibiasakan gitu. Jadi awalnya mungkin chat-chatan Kasih minum, nih ya. aduh haus ya nih, kasih Kasih minum, minum. beliin minum. Aku nggak dapat perhatian gini nih di rumah. Atau apa sih makan bareng atau atau diantar jemput betul, jalan bareng. Tapi kamu pernah selingkuh Mbak? Ya, bukan ditanya lagi. Cerita lagi dong. Pernah. Pernah nggak? Pernah. Oh my god, gimana ceritanya? Tapi Pas tuh kapan? bukan maksudnya tujuannya selingkuh. Tapi Tapi kayak TTM gitu loh. teman tapi mesra tapi Ya, pas udah jalan. punya pacar gitu ya. Pas udah punya pacar, tapi kayak di hubungan aku sebelumnya waktu itu kan backstreet. Jadi aku merasa di situ aku tidak menemukan kejelasan dalam hubungan. Nah, Oke. datanglah nih tik cowok gitu kan. Nah, si cowok ini tuh kayak mungkin karena pembawaannya dia friendly ya. Jadi dia tuh kayak main-main aja ke rumah gitu. Oke. Main ke rumah dengan sikap dia dengan mau ngeblend ke orang tua gitu-gitu kan. Ya udah kayak apa ini ya kayak gitu, tapi kayak nggak jadi juga gitu loh. Oh jadi selingkuh tapi gak jadi. Bukan, maksudnya kayak bukan jadian gitu loh, jadi kayak Oh, cuma ya. jalan aja, jalan bareng, makan bareng, tapi kayak chatnya ya begitu deh, Pure TTM ya. TTM, tapi chatnya juga kayak yang sayang-sayang gitu Kayak loh. TTS teman-teman Iya, saya. teman-teman saya gitu. Oh my god. Terus ketahuan nggak sama cowok asli? Cowoknya ya cowok asli ya. Ketahuan. Pernah ketahuan? Oh my god, terus diputusin atau enggak? Enggak, tapi kayak cuma marah, tapi marahnya diem gitu loh. Tau gak sih kalau Silent treatment. ngambek gitu loh, jadi kayak Oh, aku mau ya. ngapain kayak dia diem gitu, kan malah kesel ya. Iya. Kalau kondo. Tapi kamu kayak minta maaf gitu nggak? Minta maaf sih, Ceritain dong apa tapi kok anehnya dalam minta maaf tapi aku kayak tidak menyesal ya. gak nyesel. Tapi Kenapa? waktu itu kayak bukan gak nyesel sih, tapi panik gitu loh, aduh ini gimana ya jelasinnya ya gitu. Oh iya. Jadi tetap ngerasa bersalah. Tapi dia taunya kamu selingkuh tuh gimana Mbak ceritanya Mbak? Itu alasan polos anak zaman waktu itu ya. Jadi kayak aku tuh pergi kan, alasannya pergi mau ke mall, mau beli sepatu, apa mau beli baju lupa deh. Terus pokoknya aku tuh ternyata ke mall itu tuh nggak emang mau bener-bener beli sepatu, cuma mau parkirin motor aku doang, parkirin Oke. motor. Terus kayak ya udah aku dijemput sama si TTM aku itu, terus kan helmnya aku pakai. Iya. Aku pakai kan, terus nah si mantan aku itu lihat loh ada motornya tapi kok nggak ada helmnya gitu Ih, loh. tapi kok dia bisa sedetail itu ya? Karena dia tahu kan hari-hari sama aku juga kan motor. Oh. Maksudnya kan pasti tahu, kamu pasti tahu dong kalau pasangan kamu oh itu motor dia, Oh, itu ini iya, dia, iya, paham tahu. lah. Jadi, pokoknya bentuk-bentuknya juga apal lah kayak gitu kan. Nah terus dia nungguin di mall itu gitu Niat loh. banget dia nungguin. Nungguin. Nah, aku kan pasti akan pulang ke mall itu kan. Aku pasti akan pulang. Nah, aku pulang deh beneran diboncengin sama si TTM. Deng. Tapi aku nggak lihat loh. Seriusan. Aku nggak lihat dia. Oke, terus dia datengin atau Enggak, dia bukan model yang terus ngelaber gitu enggak. Jadi kayak dia ya udah dia memantau aku dari jauh. wow, di foto-foto gitu ya? Enggak, tapi dia Enggak. kayak terus akhirnya nanyain aku. Wow. Jadi dia kayak ngetes aku jujur apa enggak gitu. Itu kan takut banget ya. Takut banget. Aku tahu panikmu gimana sih. Nah kan terus itu posisinya adalah dia nanyanya gini, kamu beli sepatu di lantai berapa? Di sini kok nggak ada gitu. Padahal aku lagi makan di luar kan sama itu, terus aku kan akhirnya aduh kayak gitu. Oh iya. Oh my god. Iya, jadi Serem kayak banget. dua orang itu tuh sebenarnya nggak pernah ketemu tapi dia lihat gitu loh. Terus kamu kayak ngerasa bersalah. Pastilah. Tapi si cowok selingkuhan, bukan Kenapa? selingkuhan ya, si TTM-anmu ini tahu nggak kalau kalian berdua ke gap gitu? Tahu lah. Tahu. Terus Orang dia aku jalan sama dia, aduh ntar ini aku tuh ini cowok aku lagi ini gitu kan. Ya udah angkat aja gitu kan. Ya nggak mungkin lah aku ditanyain lagi di mall oh, gitu iya? kan. Oh my god. Kan aku juga tahu dia punya cewek gitu loh. Oh, si orang ini juga punya cewek. Ya, Masa muda, Mbak. masa muda. Tapi kan muda. kayak kita emang kayak nggak niat selingkuh gitu loh. Emang nggak jadian juga, tapi kayak yang
jalan bareng terus gitu. Ya, kok TTM, nyaman ya nyaman, gitu. ngobrol nyambung gitu-gitu sih. Oke. Tapi kamu nyesel nggak, Mbak? Kok enggak ya? Aduh guys, nggak nyesel ya guys. Tapi bukan berarti yang nggak nyesel karena itu ya, karena mungkin apa ya, cerita masa muda kali ya. Oh iya. Mungkin kamu sebenarnya lebih nyaman sama pasanganmu yang asli atau sama TTM-anmu? Kalau sekarang dilihat-lihat sih kayak ketawa doang gitu loh. Kalau yang di pasangan A ya dia pasti punya kelebihan, pas yang si TTM itu dia punya kelebihan juga, dan pasti dua-duanya tuh punya kekurangan gitu loh. Tapi kayak yang kenapa aku waktu milih jalan sama TTM itu karena cuma karena tidak menemukan kejelasan di hubungan sebelumnya aja gitu loh. Tapi kalau karena sifat sih enggak sih, aku enggak yang segitu gitu, enggak sebegitunya gitu loh. Berarti kamu kayak selingkuh, bukan selingkuh juga sih, kayak gitu karena keadaan juga ya. Mencari kepastian gitu loh. Iya paham. Dan Karena si gitu. pasanganmu yang asli tuh nggak ngasih Nggak kepastian effort itu gitu loh, dia nggak effort untuk mendekatkan diri dia ke keluarga gitu kan. Jadi kayak mau nggak mau kayak, jadi ketika ada orang yang masuk gitu kayak aku tuh bukan berarti menerima juga, tapi kayak yang ya udah yuk jalan gitu, ya udah yuk ngobrol gitu. Welcome lah ya. Welcome gitu loh. Karena kan aku juga nggak tahu sih hubunganku yang sebelumnya itu mau dibawa kemana kan, karena nggak jelas kan. Masih gak jelas. Benar. Jadi sebenarnya tuh Mbak Ivat juga korban gak sih? Korban dari Iya hubungan juga nggak sebelumnya nggak sih? Iya juga nggak sih. Karena PHP ya. Iya PHP karena nggak jelas kan mau dibawa kemana gitu. Jadi ada orang baru yang bisa ngasih kejelasan ya why not, gitu kan. Gitu kan. Bener. Tapi akhirnya nggak jadi sih dua-duanya. Sering terjadi di masa muda. Sering terjadi di kota-kota besar. Next pertanyaan ya. Udah gak ada. Ini ada nggak sih? Tapi kayak yang di ini nggak deh. Ini apa nih? Nih, oh udah ya. Udah. Bentar ya. Nih. Daripada bikin sakit hati, kenapa nggak tinggalin aja yang lama terus mulai hubungan sama yang baru, daripada semuanya sakit. Iya sih, harusnya gitu sih. Tapi kadang ada beberapa orang yang kayak dia tuh sayang sama dua orang di waktu yang bersamaan. Ya mungkin kayak kamu gitu ya kasusnya. Itu ya. nggak boleh ngomong kasar ya. Tapi bisa terjadi sih. Kamu memungkinkan hal itu terjadi nggak, kayak sayang nih sama si A, ya, tapi sayang juga sama si B gitu. Tapi itu jahat sebenarnya. Tapi pengen ngomong kasar nggak boleh ya. Ngomong aja terus disensor. Nggak boleh. Enggak sih, kalau aku enggak lah. Tapi mending iya sih, maksudnya mending kayak di cut off dulu yang hubungan sebelumnya, baru Betul. mulai lagi dari yang mulai dari awal. Karena sama orang baru. Mungkin ada hubungan yang sebelumnya tuh dia pernah selingkuh atau gimana, jadi dia kayak menyakiti orang gitu. Jadi kayak daripada gitu, ya udahlah kita putus aja dulu gitu. Ketemu sama orang baru, walaupun kita nggak tahu ya habit dia sebelumnya gimana, tapi kan kita kayak fresh ya udah ini aku yang baru gitu loh. Ya udah kita hubungan kita kenalan baru, hubungan dari nol gitu kan, nggak yang saling bohong gitu loh. Walaupun misal pernah selingkuh pernah selingkuh, tapi kayak ya nggak ada salahnya kan dicoba gitu. Soalnya hubungan yang lama kan udah terlanjur toksik banget kan. Jadi kalau mau dilanjutin juga kasihan, kayak yang si korbannya kasihan, terus kitanya juga misalnya nih si yang orang yang selingkuh ini kalau misalnya mau ngasih statement apapun atau ngelakuin apapun, ntar dikiranya tuh pasti kayak bohong terus. Benar. Jadi yang bohong terus kayak yang kitanya juga kayak kita udah jujur, kenapa kita dianggap bohong, itu tuh nggak enak tau. Nggak sehat buat hubungannya selanjutnya sih. Tapi kamu pernah nggak kayak gitu? Kayak gimana tuh? Kayak gitu, maksudnya kayak pernah selingkuh juga. Mungkin ceritanya mirip-mirip sama kamu ya Mbak, kayak nggak jadian tapi kayak pernah menemukan sosok yang lebih bikin aku nyaman daripada sama pasanganku yang dulu gitu. Karena dulu kan waktu zaman-zamannya kuliah itu kan kita lebih banyak waktu di kampus dong. Sedangkan aku sama mantanku waktu itu tuh kayak beda jurusan gitu. Beda. Dan waktu ketemuan jarang ketemu. Iya, jarang ketemu. Dan sama temen aku yang sama cutting aku yang sejurusan ini kan lebih nyambung ya. Cutting. Okay. Kamu juga cutting. Cutting dong. Cutting emang pesona beda. Jadi tuh lebih apa ya? Lebih kalau mau minta bantuan apa-apa juga lebih gampang. Iya. Jadi kayak situasional. Waktu yang bikin ini ya. Iya, waktu intensitas sih. Kalian ketemu sih yang bikin. Ada kesempatan. Iya, bener. Tapi gak selingkuh juga kan? Itu kategorinya selingkuh gak sih? Iya sih kayaknya. Iya. Karena kalau aku sih lebih ke ada chat yang sebelumnya kan. Ada chat mesra ya. Chat lucu gitu kan. Chat gemes.
Kalau aku nggak sampai situ sih. Ih, takut banget ih. Iya, jangan sampai, Jangan sampai. Jangan dong. Ini ya nggak sih? Udah kayaknya. Sudah. Oh. Wow. Wow. Selingkuh karena masalah ranjang mungkin nggak? Mungkin. Ih, kok bisa? Bisa, karena kan beragam manusia ya di muka bumi ini. Maksudnya Aku takut sih sebenarnya kalau ngomongin ranjang. aku juga sebenarnya takut nih, siapa sih yang ngasih pertanyaan, heran deh. Menurut aku bisa jadi kan kebutuhan seks setiap orang itu beda-beda ya. Betul. Ada yang orang itu emang hobi, Ada. kan takut banget, nggak asli. mungkin nggak ada, pasti ada. Oke. Dan kayak melihat banyak lah, pasti ada gitu kan. Sebenarnya di sekeliling aku tuh aku pernah mendengarkan itu gitu loh. Jadi kayak dia tidak puas dengan pasangannya, terus dia kayak penasaran gitu. Jadi bermula dari penasaran sih menurut aku. Oh iya, kalau yang masalah ranjang ini Itu bermula yang dari tidak, penasaran. itu bagi orang-orang yang tidak bersyukur ya. Dan memang dia punya kebiasaan itu, kebiasaan buruk. bukan hobi begituan, ngerti Iya, gak sih? hyper ya. Iya. Itu Oke. tidak menutup kemungkinan dia bosan dengan pasangannya. Terus kayak dia selingkuh karena dia bosan karena urusan ranjang, tuh bisa jadi sih. Tapi itu bahaya banget ya sih. Bisa PMS gak sih? Pastilah. Dan orang-orang kayak gitu tuh paham resikonya, tapi karena tetap hasrat dia ya hasrat aku doang. tapi tetap digas kan Parah ya. banget nih pertanyaannya. Iya, karena dia nggak bisa mengontrol nafsu ya. Betul. Jadi habit Lucu. ya. Nggak bisa mengontrol nafsu dan Sama habit. lingkungan juga. misal kamu orangnya baik-baik nih ya, Mm-mm. tapi kayak circle kamu tuh kayak yang ini aku habis ini, dan dia tuh circle yang istilahnya setelah begituan dia tuh yang model yang cerita gitu loh. Oh ya, yang Cerita. circle nakal gitu ya. Tahu nggak sih lah kayak gitu gitu. Iya, tahu aja. Nah otomatis sih kamu yang anak baik-baik yang ada di tengah-tengah Nah. mereka tuh kayak kepancing gitu loh. Oh ya, penasaran itu tadi ya. Penasaran. Nah pertama-tama nanti kamu akan diajak kayak gitu-gitu. Mau nggak? Nah tergantung nih keputusannya kamu mau apa enggak. Nggak mau, takut banget. Kalau posisinya kamu penasaran juga ya, boleh juga nih dicoba. Nah Oke. kayak gitu-gitu Bahaya banget sih. pasti. Dan Jangan sampai loh. jangan, nggak mau. Jangan. Amit. Jangan. Tapi tuh kalau misalnya masalah ranjang tuh bukannya harus diomongin di awal banget ya, Mbak? Kayak Buat misalnya orang-orang yang terbuka. Kalau yang enggak, Iya sih. kan banyak pasangan-pasangan yang tidak terbuka dengan pasangannya. Soalnya kenapa ya kira-kira? Maksudnya kayak harusnya kan diomongin ya. Aku tuh orangnya kayak gini. ya. Kalau diranjang aku pengennya kayak gini. Nah, Harusnya kan diomongin dari awal Iya, nggak sih. iya. Tapi kan ada pasangan-pasangan yang tidak seperti itu. Ya enggak? Maksudnya Iya sih. ya udahlah pasanganku kayak gini. Oh ya udah deh. Maksudnya kayak nerimo gitu loh. Iya. Ya kan? Mm-mm. Gitu. Nanti lama-lama tuh bakal jadi penyakit juga nggak sih? Iya, jadi dia ngebendem. Ada rasa tidak puas ya Iya. kan. Pasti jadi dia kayak akan mengalihkan ini ke orang lain gitu. Jadi tuh harus bener-bener harus dikomunikasiin. Iya, Kadang- kuncinya emang komunikasi. Tapi kadang tuh sama pasangan sendiri tuh kadang tuh kayak saking aku nggak tahu ya, saking deketnya atau saking gimana ya, kita tuh jadi kayak tabu gitu loh bahas kayak gitu, paham gak sih Mbak? Kayak Iya. malu sendiri ya sih. Geli. Geli Iya, ya. geli. Enggak Ya deh, bukan ya. begitu nggak Bun? Geli sendiri. Jadi Iya. kalau mau bahas itu tuh kayak Aduh nggak usah lah. nggak usah deh gitu, Jalanin apaan aja sih? gitu. Bahas yang lain aja deh, yang Benar, lebih penting benar, gitu. benar. Padahal ranjang itu penting ya. sebenarnya. Menurut kamu, menurut Mbak Ifat, ranjang itu pondasi gak dalam rumah tangga? Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Salah satu faktor sih menurut aku. Ya. Maksudnya salah satu faktor dari beberapa faktor ya. Maksudnya selain komunikasi, selain kayak finansial gitu kan. Pasti itu menjadi kebutuhan apa ya kalau orang bilang jasmani apa rohani sih? Rohani ya sih. Nggak tahu. Jasmani ya? Oh, jasmani guys. Jasmani gitu kata. Bola rohani kan berdoa, Mbak. Oh iya, gimana sih? Astagfirullahaladzim. Oh my god. Oh, kelihatan banget PPKN-nya biji 6. Oke. Kenapa mereka memilih mencari kekurangan pasangannya ke orang lain? Kenapa nggak komunikasiin aja? Soalnya tuh kayaknya sih Mbak, ada beberapa pasangan yang kayak nggak komunikasi satu sama lain, jadi kayak Tertutup. tertutup ya Nggak benar. saling terbuka ya. Iya sih, bisa jadi. Jadi sih. dia kayak mending cari yang lain deh. iya ya. Penasaran. Penasaran, iya kayak gimana sih kalau aku sama orang yang baru gitu. Soalnya Penasaran. sama yang lama kan udah bosen ya. Dan kita tuh kadang tuh gini Mbak, kayak kalau aku ngerasa kayak kita tuh udah merasa tahu banget pasangan kita kayak apa. Apalagi tiap hari ketemu. Iya. Dari pagi sampai pagi Bener. lagi. Jadi ketika kita mau misalnya nih pasanganku cuek,
Terus aku pengen diperhatiin. Jadi ketika aku miskom ya. Iya, aku pengen diperhatiin tapi kayaknya dia cuek banget. Harusnya kan hal kayak gitu bisa dikomunikasiin ya. Iya betul, padahal ada beberapa orang yang memang nggak bisa kita kodein gitu. Iya, Apalagi bener-bener. kayak kebanyakan laki-laki tuh memang harus dijelaskan secara detail gitu Iya. menurut aku ya. Aku pengen Iya, Kak. dibelanjain. Iya, makanya kayak aku pernah mengalami sendiri sih. Maksudnya adalah karena tidak semua apa yang kita mau tuh dia tahu gitu. Iya, loh. bener-bener. Dan sebaliknya dia tuh dia juga nggak tahu apa ya kebalikannya gitu Iya, loh. iya. Jadi kayak ngapain sih kita buang-buang waktu buat kode-kodein? Ya, gitu kenapa loh. kamu nggak kalau misalnya minta ya udah minta Udah, aja ngomong gitu. aja gitu. Ya udah ngomong secara jelas dan detail itu Iya. adalah solusi terbaik sih. Ya, nggak usah pakai sandi-sandian ya. Iya, kode-kodean tuh kayak malah kita kesel, dia yang Iya. dikodein gak tahu, yang dia juga kayak nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kita ngambek gitu loh. Betul. Coba next pertanyaan. Menurut kalian kenal langsung nikah apakah berpotensi selingkuh? Nggak juga. Tergantung orangnya. Orang kenal lama aja bisa selingkuh. Iya, apalagi Gimana sih? kenal langsung nikah apakah berpotensi selingkuh? Iya, Nggak tergantung ju- orangnya Ya itu bisa sih. juga, ada kemungkinan yang bisa menjadikan selingkuh itu ada. Tapi tergantung orangnya nggak sih? Sih. Ketika kita dikasih kesempatan tapi kita enggak, Mm-mm. kita membetangi Diri diri kita, kita. ya menurut aku bisa jadi nggak akan terjadi sih. Betul. Dan apalagi pengaruh lingkungan tuh sebenarnya kayak bisa juga ya, Mbak. Karena kan jadi kayak, ih masa dia kayak gitu aku enggak sih gitu loh. Iya. Iya, Kadang kayak ada yang panas gitu kan. Ih, kok dia bisa kayak gitu? Kok aku Kok aku enggak? enggak sih? Dia kayak gitu aja aman-aman aja. Apa aku cobain ya? Gitu. Iya, kayak berawal dari coba-coba tuh kayak bisa parah Bisa endingnya. membuat fatal sih. Jadi jangan coba-coba deh mendingan. Enggak. Orang yang selingkuh berhak untuk mendapatkan kesempatan lagi nggak? Ya walaupun setiap orang tuh pasti punya kesempatan kedua, tapi kayaknya kalau aku nggak sih. Kayaknya aku nggak bakal maafin. Aku juga enggak. Karena apa kalau kamu, Mbak? Karena kalau aku menurut aku tuh yang pertama aku udah nggak bisa percaya apa yang dia omongin, apa yang dia omongin, apa yang dilakuin. Terus kalau yang kedua tuh kayak akan ada kemungkinan dia akan begitu lagi gitu loh. Benar, karena habit ya. Walaupun tidak semua orang kayak gitu ya, bisa aja dia bisa tobat gitu. Tapi aku kayak enggak deh. Ya jangan sih. Kalau aku juga nggak sih, karena Kalau kayak bisa jangan sampai ada ke tahap itu gitu. bener-bener soalnya tuh kayak ketika kita diselingkuhin tuh ntar tuh jatuhnya tuh malah kita tuh bertahan dalam hubungan yang toksik. Kita tuh jadi kayak trust issue terus, kita jadi negatif thinking terus ke pasangan. Padahal tuh trust issue sama negatif thinking ke pasangan itu tuh kayak hal yang fatal dalam satu hubungan gitu. Betul. Dan ini efeknya tuh kayak banyak gitu Ya, loh. menjalar efeknya. ya kemana-mana ya. kemana-mana. Belum lagi kalau udah ada anak, udah ada apa, udah Udah ada deh. apa. No. Sangat kompleks. Jadi mending nggak usah Udah nggak selingkuh. usah deh. Oke, berhubung pertanyaannya udah habis, tadi juga udah sharing banyak opini tentang selingkuh. Terima kasih ya udah datang jadi talent di podcast kita kali ini. Sekarang boleh langsung ditutup aja podcastnya. Oke, mungkin kalau sebelum ditutup kayak pesan-pesan kali ya, Mbak. Boleh dari Anis dulu deh. Menurut aku kayak senakal apapun circle kamu, senakal apapun apa sih lingkungan kamu, kayaknya mending gak usah coba-coba deh. Soalnya tuh kayak ntar tuh ya itu tadi, ketika kita udah selingkuh atau pasangan kita udah selingkuh, itu tuh efeknya bakal kemana-mana dan bakal menjalar dan bikin pernikahan atau hubungan itu tuh toksik. Betul. Kalau dari aku benar sih sama, jangan coba-coba selingkuh. Karena berawal dari selingkuh, dari bohong kecil-kecil, kayak kamu tidak terbuka sama pasangan, itu tuh kayak memicu kebosanan dalam hubungan itu semakin besar. Jadi kalau bisa terbukalah dengan pasangan, Komunikasi ya. komunikasi yang baik dan tidak ada rahasia-rahasia apapun gitu. Oke. Selesai. Thank you. Bye bye.